Salam, puji nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam satu renungan rohani Kristen dengan tema 5 kunci menang dari pergumulan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama kita hidup banyak sekali pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang Kristen, kita sama-sama mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap masalah atau pergumulan kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Ada sebuah kisah yang sudah sangat terkenal dan mungkin Anda sudah sering mendengar atau bahkan membacanya pada kitab Kejadian ayat pasal 32 ayat 24-30. Nah, judul perikop dari Kejadian 30 pasal 32 ini adalah Yakub takut kepada Esau. Nah, di sini dalam pasal ini, pasal 32 ini diceritakan bagaimana Yakub begitu takut kepada Esau akibat perlakuan dia yang merampas hak kesulungan yang seharusnya menjadi hak dari Yakub, dan kemudian dia harus lari dari rumah, kemudian sampai bergumul dengan malaikat dari malam sampai pagi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita berada pada posisi Yakub, berada sendirian pada malam yang menggelap dan tiba-tiba diserang oleh seorang yang tidak pernah dikenalnya, tentu saja kita akan merasa sangat takut. Seringkali di balik pergumulan menakutkan yang sedang kita hadapi, ternyata Allah ada dalam pergumulan kita. Nah, saudara yang terkasih, ada 5 kebenaran yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub yang keluar sebagai pemenang. Yaitu yang pertama, Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-25, yaitu ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang tadi. Sendi pangkal paha merupakan tumpuan kekuatan supaya manusia dapat berdiri. Dalam hidup kita mungkin tumpuan kita adalah uang, relasi, kepandaian, jabatan, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, Tuhan bisa melumpuhkan itu semua agar kita dapat kembali hanya bertumpu kepadanya. Yang kedua, setiap permasalahan memiliki batas waktu. Dalam sepenggal ayat yang ke-26 dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saudaraku yang terkasih, setiap pergumulan yang kita hadapi pastilah ada batas waktunya. Ada waktunya masalah tersebut pamit, di mana kegelapan berganti menjadi terang. Yang ketiga, setiap masalah yang datang akan merubah hidup kita. Seperti dalam ayat ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan juga melakukan hal tersebut dalam hidup kita. Melalui masalah yang diberikan Tuhan, bisa mengubah kita dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang pemalas menjadi rajin, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sesudah masalah pasti ada berkat. Hal tersebut dikatakan dalam ayat ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga mau namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan. Jadi melalui masalah, Tuhan mau membentuk kesiapan kita agar berkat yang diberikan tidak menjadi kutuk. Yang terakhir atau kelima,
Melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Hal tersebut dikatakan dalam ayat ke-30 sebagai berikut. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Melalui masalah yang kita hadapi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering melihat Tuhan secara pribadi. Pada saat seseorang divonis akan meninggal dunia, kemudian Tuhan datang secara pribadi, dan seorang tersebut diselamatkan, dan masih banyak lagi contoh yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika saat ini Anda sedang menghadapi sebuah pergumulan atau masalah, jangan menyerah. Jika kebenaran ini memerdekakan Anda, maka ceritakanlah kepada teman atau saudara Anda yang sedang mengalami pergumulan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, demikian renungan rohani Kristen. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Salam.